Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ahwat, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Ya, langsung saja Ahwat, kita akan memulai materi kali ini ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi struktur sosial ya. Nah, di mana berbicara tentang struktur sosial, struktur sosial itu memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai identitas, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah sebagai kontrol, yang ketiga adalah sebagai pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dulu ya, di mana struktur sosial itu berfungsi sebagai identitas ya. Nah, struktur sosial berfungsi sebagai alat petunjuk identitas sebuah individu atau sebuah kelompok ya. Nah, contohnya misalnya posisi kita sebagai orang Sunda ya. Nah, ketika kita pergi ke mana ini, misalkan ke Arab nih ya, misalkan kita pergi ke Arab Saudi ya, kita bertemu dengan orang Arab. Di sini kita akan melihat perbedaan antara warna kulit orang Arab dengan warna kulit kita ya. Nah, di sini pun ini jelas terlihat kita berada dalam struktur sosial yang berbeda. Nah, sebagai orang Sunda atau orang Indonesia ya, kita memiliki ciri-ciri warna kulit yang berbeda dengan orang Arab ya. Dari sisi kulitnya berbeda ya. Logat bahasanya juga berbeda ya. Nah, di sini orang Indonesia ini atau orang Sunda mungkin mempunyai logat bahasa orang Sunda ya. Nah, sedangkan orang Arab bahasanya adalah bahasa Arab ya. Nah, perbedaan ini, inilah yang menjadi alat petunjuk identitas tentang siapa kita. Nah, itu yang pertama sebagai identitas. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai kontrol, ya. Jadi, struktur sosial, ini berfungsi untuk mengontrol individu yang berada di dalam struktur tersebut, ya. Dimana biasanya di dalam masyarakat itu selalu muncul tentang diri individu untuk melanggar norma ya. Biasanya suka muncul dalam diri seseorang itu melanggar aturan ya. Nah, apabila tadi ya individu tersebut mengingat akan peraturan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, maka kemungkinan individu itu akan mengurungkan niatnya untuk melanggar aturan tersebut ya. Nah, jadi di sini struktur sosial sebagai fungsi kontrol ya, untuk mengontrol diri kita agar tidak melanggar aturan atau norma-norma tersebut. Contohnya misalnya ya, kebudayaan Batak melarang pernikahan antara pria wanita yang semarga ya. Si A dan si B. Nah, mereka batal menikah karena berasal dari marga yang sama. Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat Batak telah mencegah mereka menjalankan pernikahan semarga. Di mana orang Batak yang memiliki marga yang sama berarti masih memiliki hubungan saudara. Dan dalam medis pun pernikahan antara kerabat, ini berpotensi melahirkan keturunan yang cacat ya. Jadi dalam hal ini mereka telah diuntungkan oleh struktur sosial mereka. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi pembelajaran ya. Jadi struktur sosial itu berfungsi sebagai pembelajaran ya. Nah, dari mulai sikap, kebiasaan, kepercayaan dan kedisiplinan. Contohnya misalnya ya, dalam struktur masyarakat muslim, biasanya anak-anak yang masih kecil, ini sudah dibiasakan, diajarkan mengucapkan salam jika bertemu orang ya, jika bertemu dengan orang lain atau orang yang lebih tua ya. Nah, contoh lain juga, misalkan anak-anak usia sekolah, mereka itu
biasanya diberikan nilai-nilai pemahaman ekonomi. Nah, contohnya seperti rajin menabung, ya mereka harus rajin menabung, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya ya, fungsi struktur sosial, ya, 3 fungsi struktur sosial, ya, sebagai identitas, sebagai kontrol, dan sebagai pembelajaran. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.